Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 PBSI A1 2019 akan menjelaskan materi mengenai menceritakan kembali, disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah keterampilan berbicara yang diampu oleh Ibu Woro Wuryani MPD, yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Maulana Hasan dengan NIM 19210035. Yang kedua, Sela Septiani dengan NIM 19210086. Yang ketiga, Muhammad Ripal Padli dengan NIM 19210221. Yang pertama ada pengertian membaca. Membaca adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis, sama halnya dengan membaca teks non-sastra. Tujuan utama membaca cerita atau membaca teks sastra adalah memahami atau menangkap maksud penulis dalam karyanya. Yang kedua ada pengertian cerita. Cerita adalah karangan pendek yang berbentuk prosa yang mengisahkan tentang suatu peristiwa. Disajikan secara singkat, cerita dapat juga dikatakan sebagai buah dari pemikiran dan rasa yang disampaikan dengan gaya bahasa yang bervariasi dengan maksud tertentu. Selanjutnya ada persamaan dan perbedaan cerita dengan dongeng. Dongeng adalah cerita yang bersifat hayalan, sedangkan cerita dapat bersifat hayalan dapat juga bersifat nyata. Dengan demikian, jika dilihat dari sifatnya, kita bisa simpulkan bahwa cerita bersifat nyata dan hayalan, sedangkan dongeng hanya bersifat hayalan. Kemudian, jenis-jenis dongeng. Jenis-jenis dongeng terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama, mite. Mite adalah dongeng yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat mistis atau gaib, berkaitan dengan makhluk halus. 2. Legenda. Legenda adalah dongeng yang berupa cerita tentang asal-usul atau kejadian alam seperti asal mula Danau Toba dan lain-lain. Yang ketiga, sage. Sage adalah cerita kepahlawanan atau yang disebut dengan istilah etos seperti etos Ramayana dan Mahabharata. Yang terakhir, yang keempat, fabel. Fabel adalah dongeng tentang dunia binatang seperti kancil dan buaya, buaya dan kerbau, dan lain-lain. Lanjut, unsur-unsur intrinsik dalam cerita ada 5 bagian. Yang pertama, ada tema. Yang kedua, alur. Yang ketiga, amanat. Yang keempat, latar atau setting. Yang kelima, sudut pandang. Selanjutnya ada manfaat membaca cerita. Yang pertama, mendapatkan hiburan. Yang kedua, menemukan nilai kebenaran. Yang ketiga, mendapatkan contoh keteladanan. Keempat, mengembangkan potensi. Kelima, mengasah kecerdasan. Dan keenam, menumbuhkan minat baca. Langkah-langkah menceritakan kembali cerita. Yang pertama, membaca secara keseluruhan isi cerita. Kedua, mencatat tokoh dan penokohan dalam cerita. Ketiga, mencatat latar atau setting cerita. Keempat, mencatat alur cerita. Dan kelima, mencatat gagasan pokok cerita. Menceritakan kembali isi cerita. Yang pertama, mencatat gagasan pokok cerita. Kedua, mengetahui kerangka cerita. Ketiga, menggunakan bahasa sendiri ketika menceritakan kembali isi cerita.